Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita berjumpa kembali pada sesi pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab. Untuk kali ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-7. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang memahami struktur kalimat pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik, saya harapkan anak-anakku lebih semangat walaupun suasana berpuasa, karena justru pada bulan puasa inilah Allah Ta'ala akan melipat gandakan setiap aktivitas kita yang bernilai kebaikan, akan dilipat gandakan pahalanya, termasuk aktivitas thalabul ilmi, di mana hari ini kita melaksanakan thalabul ilmi di bidang bahasa Arab, yang mana termasuk bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Baik, kali ini kita akan sampaikan materi, yaitu memahami struktur kalimat pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah singgung sedikit tentang ciri-ciri jumlah ismiyah dan ciri-ciri jumlah fi'liyah, di mana bahwa ciri-ciri daripada jumlah ismiyah itu adalah senantiasa diawali dengan kata benda, ya. Ciri-ciri jumlah ismiyah adalah kalimat itu dimulai dengan kata benda, nama orang atau nama benda dan sebagainya. Itu adalah ciri jumlah ismiyah. Sedangkan jumlah fi'liyah itu ciri-cirinya adalah diawali dengan kata kerja atau fi'il. Jika suatu kalimat diawali dengan kata kerja, maka kalimat itu adalah jumlah fi'liyah. Itu ciri fisik yang bisa kita kenali dari struktur kalimat itu sendiri. Jadi jumlah ismiyah ciri-cirinya adalah dimulai dengan kata benda. Kalau jumlah fi'liyah ciri-cirinya adalah dimulai dengan kata kerja. Itu sudah pernah kita singgung pada semester 1. Baik, untuk kali ini kita akan mencoba memahami lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang struktur kalimat yang membentuk jumlah ismiyah dan struktur kalimat yang membentuk jumlah fi'liyah. Untuk itu perhatikan anak-anak, ya. Struktur kalimat pada jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar, di mana mubtada itu adalah kata bendanya, ya. Kata benda yang terletak di awal kalimat, itu mubtadanya. Sedangkan khobarnya adalah kata yang jatuh setelah mubtada, ya, khobar. Jadi mubtada itu kalau bahasa kita itu disebut subjek, khobar itu adalah predikat. Dan di bahasa manapun subjek selalu berada di depan, termasuk mubtada ini. Maka mubtada selalu di depan, ya. Kecuali jika mubtadanya itu didahului oleh khobar muqaddam. Jika khobarnya berupa jar majrur, maka khobar baru boleh mendahului mubtada. Selagi tidak ada jar majrur, maka khobar tidak boleh di depan, ya, mubtada yang terdepan, ya. Jadi bisa dikatakan, disimpulkan bahwa mubtada adalah kata benda yang berada di awal kalimat, ya. Itu adalah mubtada, kata benda. Kata kuncinya adalah kata benda. Jadi mubtada itu harus berupa kata benda. Mubtada harus berupa kata benda. Jadi pada jumlah ismiyah ini ciri utamanya adalah
diawali dengan kata benda. Misalnya Muhammad Talib. Misalnya Muhammad Talibun. Muhammad Talibun fi hadil madrasah, atau Muhammad Talibul madrasatil Nahdlatul Muslimin, dan seterusnya. Diawali dengan kata Muhammad. Jadi Muhammad ini mengawali kalimat. Muhammad ini jenisnya adalah kata benda. Karena Muhammad kata benda, maka kedudukan kalimatnya dia berkedudukan sebagai mubtada. Muhammad itu mubtada. Sedangkan talibun adalah khobarnya. Ya. Saya ulangi, mubtada itu kalau bahasa kita itu adalah subjek, khobar itu predikat. Nah, itu jika mubtada dan khobar sama-sama kata benda, ya, sama-sama kata benda. Kemudian jika tadi diterangkan bahwa mubtada harus berupa kata benda, maka berbeda dengan khobar. Khobar tidak harus kata benda, boleh kata benda dan boleh juga kata kerja. Khobar itu boleh berupa kata benda dan boleh juga berupa kata kerja. Misalnya contoh yang B, di sini khobar berupa kata kerja. Muhammadun yanamu. Muhammad yanamu. Muhammad sedang tidur. Kata tidur itu kan kata kerja dan dia berposisi sebagai khobar. Berbeda dengan contoh yang A, yang alif, Muhammad talibun. Di sini talib sebagai khobarnya. Khobarnya berupa kata benda. Nah, jadi khobar itu tidak harus kata benda. Boleh berupa kata benda, boleh berupa kata kerja. Ya. Jadi Muhammad yanamu, Muhammad itu adalah mubtada'nya atau subjek, yanamu adalah predikatnya atau khobar. Maka struktur jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Struktur kalimat pada jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Itu pada jumlah ismiyah. Berikutnya adalah struktur kalimat yang ada pada jumlah fi'liyah. Ya. Pada jumlah fi'liyah ini berbeda dengan jumlah ismiyah. Tadi dikatakan bahwa ciri utama pada jumlah fi'liyah adalah dimulai dengan kata kerja. Ya. Kata kerja yang awal kalimat pada jumlah fi'liyah itu kedudukannya sebagai fi'il. Ya. Kita berikan contoh, ya. Misalnya yaqumu Muhammad. Yaqumu Muhammad. Yaqumu itu berdiri, artinya berdiri. Berdiri itu kata kerja. Maka ini sudah pasti dia adalah merupakan jumlah fi'liyah karena diawali dengan kata kerja. Kata kerja yang mengawali kalimat jumlah fi'liyah ini berkedudukan sebagai fi'il. Sebagai fi'il. Sedangkan kata yang jatuh setelah fi'il, yaitu kata Muhammad, itu adalah fa'il. Yaqumu itu fi'il, Muhammad adalah fa'il. Nah, ini adalah struktur kalimat yang membentuk jumlah fi'liyah. Terdiri dari unsur fi'il dan unsur fa'il. Fi'il itu bahasa kita adalah subjek. Bukan. Fi'il itu bahasa kita adalah predikat dan fa'il adalah subjeknya. Subjeknya fa'il. Ya. Jadi fa'il itu subjek, maka dia harus berupa kata benda karena subjek. Semua subjek pasti kata benda. Kalau fi'il harus berupa kata kerja, sedangkan fa'il harus berupa kata benda, maka struktur kalimatnya adalah yaqumu Muhammad. Yaqumu itu fi'il, Muhammad adalah fa'il. Contoh lagi, yanamu Muhammad. Yanamu itu adalah fi'il, kata kerja. Muhammad adalah fa'ilnya. Ini membahas kedudukan kalimat pada jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu unsur utamanya, unsur yang paling utama, minimal terdiri dari fi'il dan fa'il. Nanti boleh ditambah dengan maf'ul bih, boleh ditambah dengan jar majrur,
boleh ditambah dengan hal atau tamyiz dan lain sebagainya. Itu pengembangan. Tetapi unsur utama adalah fi'il dan fa'il. Jadi perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar, di mana kalimatnya itu diawali dengan kata benda. Sedangkan pada jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il, di mana kalimatnya diawali dengan kata kerja. Nah, jadi ini poin yang harus dipahami oleh anak-anak. Jadi kita perdalam lagi dengan contoh, ya, misalnya al-mudarrisu yabtasim. Ini adalah contoh yang sudah pernah kita kemukakan kepada anak-anak, ya. Al-mudarrisu yabtasim, Pak Guru tersenyum. Di sini diawali dengan kata benda. Al-mudarris, al-mudarris itu kata benda, maka ini termasuk jumlah ismiyah. Al-mudarrisu itu mubtada, yabtasimu itu khobar. Contoh lagi, al-baitu yattajihu ila syari. Rumah itu menghadap ke jalan raya. Al-baitu itu kata benda apa kata kerja? Kata benda atau kalimat isim. Jika ada kata benda mengawali kalimat, maka kedudukannya sebagai mubtada, dan kata yang jatuh setelah mubtada adalah khobar. Maka ini termasuk jumlah fi'liyah apa ismiyah? Jumlah ismiyah, ya, karena dia terdiri dari mubtada dan khobar. Contoh lagi, Sulaiman yadrus. Sulaiman yadrusu, Sulaiman itu kata benda mengawali kalimat, maka kedudukannya sebagai mubtada, Yadrusu adalah khobarnya. Maka ini juga termasuk jumlah ismiyah, karena terdiri dari mubtada dan khobar. Yang ketiga, at-tullabu yarji'una ila buyutihim. Para siswa pulang ke rumah mereka. Kalimat ini diawali dengan kata benda apa kata kerja? Harus mulai mengenal mana yang kata benda, mana yang kata kerja. Jika kalimat itu menunjukkan benda, maka itu kata benda. Jika kalimat kata itu menunjukkan pekerjaan, maka dia kata kerja. Di sini at-tullabu para siswa, jelas benda, ya. Yarji'una pulang, ini kata kerja, ya. At-tullabu ini kata benda. Kata benda yang mengawali kalimat itu pasti berkedudukan sebagai mubtada. Sedangkan yarji'una ini adalah khobar. Khobar yang berupa kata kerja, ya. Khobar yang berupa kata kerja. Ila buyutihim, ila itu huruf jar, buyutihim majrur. Isim yang di i'rab jar, namanya majrur, ya. Jadi at-tullabu mubtada, yarji'una khobar, ila itu huruf jar, buyutihim isim majrur, ya. Baik, berikutnya contoh yang keempat, yang kelima, ya. Ad-dirasatu tantahi bisa'ati tsalitsati masa'an. Ad-dirasatu, pelajaran. Sudah pasti dia kata benda. Kata benda, kalimat isim. Ciri-cirinya apa? Diawali dengan alif lam, ya. Ini pasti ciri utama isim itu diawali dengan alif lam. Al, kemasukan al. Ad-dirasatu ini kata benda. Karena diawali dengan kata benda, maka sudah pasti dia adalah jumlah ismi, ya. Jumlah ismiyah itu unsurnya adalah mubtada dan khobar. Kalau begitu mana mubtadanya, anak-anak? Mana yang menjadi mubtada? Sudah tentu, yaitu kata benda yang mengawali, yaitu kata ad-dirasah. Ad-dirasatu ini adalah mubtada. Dan khobarnya mana, anak-anak? Yaitu kata tantahi, ya. Jadi saya singgung bahwa khobar itu kata yang jatuh setelah mubtada, itu adalah khobar, ya. Jadi ini sudah tentu
adalah merupakan jumlah ismiyah. Berikutnya contoh-contoh jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah ini ciri utamanya diawali dengan kata kerja. Kata kerja atau fi'il. Misalnya yabtasimul mudarrisu. Yabtasimu ini adalah kalimat fi'il mudhari'. Yaitu kata kerja. Jika ada kata kerja mengawali kalimat, maka kedudukannya sebagai fi'il. Jadi kata kerja ya fi'il ya kata kerja. Ya. Kata kerja pasti fi'il pasti kata kerja. Kedudukannya sebagai fi'il. Sedangkan kalimat isim yang jatuh setelah fi'il itu adalah fa'ilnya. Jadi jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja yang mengawali kalimat, fa'il itu isim yang jatuh setelah fi'il. Ya. Jadi fa'il itu subjek, fi'il itu predikat. Jadi di sini jumlah fi'liyah itu subjeknya jatuh setelah predikat. Ya, jadi subjeknya jatuh setelah predikat. Predikatnya didahulukan. Inilah yang menjadi khasa'is lughatul Arabiyyah, termasuk salah satu keistimewaan bahasa Arab di mana kalimatnya ada yang diawali dengan predikat, yang mana tidak dikenal oleh bahasa yang lain. Contoh yang kedua, yattajihul baitu ila syari'. Yattajihu ini kalimat fi'il, kata kerja, maka kedudukannya sebagai fi'il. Al-baitu adalah kalimat isim yang jatuh setelah fi'il, maka dia berkedudukan sebagai fa'il. Jika ada isim jatuh setelah fi'il, maka dia adalah fa'il. Fa'il itu pelaku atau subjek, ya. Maka terdiri dari fi'il dan fa'il, ya. Contoh yang ketiga, yadrusu Sulaiman. Yadrusu itu fi'il, Sulaiman fa'ilnya. Yarji'u tullabu ila buyutihim. Yarji itu fi'ilnya, at-tullabu adalah fa'ilnya. Ila buyutihim jar majrur. Tantahi dirasatu bisati thalithati masa'an. Tantahi fi'il, ad-dirasatu adalah fa'il. Bisa'ati adalah jar majrur. Masa'an adalah tamyiz, ya. Jadi ini pengembangan. Jadi unsur utama pada jumlah fi'liyah itu adalah terdiri dari fi'il dan fa'il. Nanti pengembangannya boleh ditambah jar majrur, boleh ditambah maf'ul, boleh ditambah tamyiz, boleh ditambah dengan hal dan seterusnya. Itu pengembangan. Tetapi unsur utamanya adalah fi'il dan fa'il. Dan ciri utama jumlah fi'liyah adalah diawali dengan kata kerja. Sedangkan pada jumlah ismiyah diawali dengan kata benda. Baik, itu mudah-mudahan anak-anak bisa memahami penjelasan saya yang sedikit ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan tambah ilmu bagi anak-anak. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, kesimpulan, jika yang ada di awal kalimat adalah kata benda, maka ia pasti menjadi mubtada. Sedangkan kata yang jatuh setelah mubtada adalah khabar. Kemudian jika yang ada di awal kalimat adalah kata kerja, maka ia pasti berkedudukan sebagai fi'il. Sedangkan kata benda yang jatuh setelah fi'il adalah fa'il. Jadi intinya, subjek yang menjadi subjek pada jumlah ismiyah adalah mubtada. Sedangkan yang menjadi subjek pada jumlah fi'liyah adalah fa'il. Itu istilah saja, ya. Intinya maksudnya sama, ya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.